head to head lawan Oheb loh. Iya. Pemain yang pengalaman. Ya udah lah. Ini adalah Oheb yang cakranya dibuka loh. Wah, cakep. Jadi QB-nya dibuka loh. Benar. Karena kan oke kalau kita berbicara di tim sebelumnya kan emang penuh kalkulasi dengan mereka bermain yang sangat-sangat UBE waktu itu. iya, memang UB mereka main berlima, tidak ada satu aksi individu gimana. Sekarang, silakan lakukan sesuatu dan Lancelot lepas. Lancelot lepas, Baksya lepas, Baksya lepas. Kalau ya mungkin ya ini TLPA bisa ngambil lens lagi tapi Baksyanya bisa dipik Oleh Onik. oleh Onek ya. Atau Ini tinggal dipilih aja. bentar, ini ada kali ya kan? Ada Oh iya ada kali. kali ya. Oh iya, wan. Astaga naga. Lung, wan mulung. Kecintaan mulung. Saat kita sangat-sangat takut kepada Lancelot, Harus lebih ditakuti. muncul Iya, baru lepas dari Benmes loh. Iya. Oke. Oke, wan bukan berarti memang di band terus tapi bukan berarti nggak bisa dilawan dong. Betul. Sebenarnya masih banyak hero yang bisa lompat ke belakang. Cuman one ini safety-nya karena punya Needles in Flower. Satu ya. Needles in Flower. Yang kedua, waktu dia punya item attack speed sudah jadi, wah itu speednya buat dikalahin. Iya, Dia susah. susah banget kalau bisa ditangkap dan prediksi movement-nya dia yang sulit untuk berada. Walaupun pertumbuhan damage-nya itu dikurangkan lagi, udah kena nerf lagi, Wan. Pertumbuhan damage-nya dikurangin, tapi tetap laris manis. Tetap bahaya. Oke, tapi ada Baksya juga. Nah, ini deh salah satu jawaban lah yang emang Wan maju tinggal tetes. Tapi kita nggak tahu ada Wan yang maju terus, Om. Ada, Om. Maju terus pantang mundur ya. Maju. Biar saya terbang nanti. Pencet Spire maju. Kayak kenal sebelah saya. Iya, si paling kecintaan sama Wan 40 kan? Iya, 3.800 match bud. 3.800. Kita tanya nanti kalau berapa match dia. Ya, tapi karena mereka sudah punya one, mereka berani untuk dapetin friendly. Dan sekarang mereka juga punya lampu-lampu. Nah ini yang masalah sebenarnya lampu-lampu. Ini akan bisa mengubah posisi dari Parsha. Dan ya lampu-lampunya Breakfast Fighter kan strong banget ya. Dikombinasikan bersama dengan si Fredrin. Energy Eruption, wah siapa yang kena 3 kali sabuk tuh. Dan ini menggunakan Sunford, Om. Ini salah satu hero-nya, Om. Salah satu hero signature-nya, Om. Setuju. Kalau Edward dulu kita tahu Pak Kito, itu bahaya banget di tangan dia. Sunford, lapu-lapu. Kalau aku lihat kalau itu naga sebenarnya. Hijaunya. Hero power, aduh. Yang memang ya sebenarnya meta yang sekarang ini lumayan side-nya itu ke TL Philippines gitu. Jadi cukup cocok dan Esmeralda untuk sebagai jawaban lampu-lampu. Landing phase oke. Tapi nanti di sebenarnya lebih ke team fight sih yang harus kita lihat untuk Moni karena pick mereka juga cukup merata. Tapi nanti begitu one-one-nya aktif ini Iya, dan juga spell yang harus dipikirkan oleh Esmeralda. Kalau memang nantinya dia akan menjadi frontliner, Om, apa yang akan dia bawa? Kalau dia nanti frontliner dan tidak punya Purif contohnya, dia hanya akan menjadi mbak-mbak yang membuka weakness point-nya aja, Om. Dia dicicil dulu yang lain, damage masuk, damage terbagi. Iya, dan ya kalau melihat lawan ya seharusnya kita bisa mungkin lebih memikirkan Entah Onyx. sprint apa gimana. Benar, tapi Onyx juga bakal mainin Assassin gitu. Iya. Karena weakness point bahaya banget tuh kalau udah sampai jebar Bahaya. Tadi pikirnya Lancelot bakal dipakai carry nggak? Udah di ban duluan. Ya, Sudah di ban. jadi bad ya. Tapi Kadita Selena mid lane berarti untuk Sanji. Iya, Kadita Selena. Oke lah kalau memang Kadita Selena ini memang cukup power. Kadita kan tadi ya buat cancel Parsha. Kalau Selena ya game pertama udah lihat tuh Selena tendangan ini. Buset. Tapi 50 kan kamu ban-ban banget nih. Paling kesel tuh apa nih? Mungkin hero-hero Rom yang bisa diambil oleh Onyx. Kalau yang paling kesel kalau dari Rom itu udah pasti kayak Kufra. Oh udah lama banget kita ngeliat Kufra. Iya, udah lama banget nggak ngeliat Kufra karena bouncing ballnya kan sangat mengganggu sekali gitu loh Bude. Ataupun dari ya Sita atau emang apa-apa tertarik gitu Ini loh. hero-hero yang lagi nggak populer masalahnya. Ya ataupun dari hero suppress ya itu lagi entah Kaja ataupun Franco ya udah main suppressin aja gitu langsung. Tapi masalah terbesar juga bukan hanya dari One Man, 2 hero belum terbuka lainnya dan lala. Akai. Back to basics. Akai bisa juga sebenarnya orang Marwan. Kenapa? Karena heavy spin itu efeknya bukan sekali, hitungan sekali gitu loh. Ada berapa detik ya? Iya, jadi dia Pas turun. Pak mau di Lost of Flower pun dia pencet sekali, tapi kalau putra masih jalan itu yang keduanya bakal kena. Oke, bisa ya. Ya gagal kaca Valentine. Wih, bakal oke. Apa ini? Ngeliat LVH 5 hero-nya gimana? Ya draft mereka strong banget, tapi mereka bakal sangat-sangat fokus ke one-one-nya nanti untuk bisa menangin game ini. Iya.
Ini udah 3 petarung depannya. Ini harus dapetin langsung one-one ya. Apa coba one-one? Kalau dapat one-one mereka bakal Ya. lebih mulus lah. Sekarang damage dealer terbesar hanya Dari one-one. one-one. Ya. Dan sekarang kondisional banget dengan Leo Valentina. Mereka hanya tinggal butuh apa nih? Mereka akan menjalankan strategi apa nantinya? Mereka mau emang kalau mau main high ground mereka punya Parsha yang bisa di copy. Kalau emang mereka mau copy off juga itu udah ada Akai juga bisa diamankan Valentina. Jawaban kau ini satu hero terakhir? Jawaban Amon bisa dengan Endul Shot ke one-one langsung instant. Buset, langsung dijawab oleh Onyx. Mereka nggak gentar, mereka nggak takut. Dan inilah dia, Indonesia kita harus bersatu untuk mendukung Onyx untuk bisa mendapatkan slot babak knockout. Menang berarti bisa langsung berjalan melangkah. Dan yang kalah harus turun ke World Bracket. Siapakah yang harus melangkah dan siapa yang harus turun? Langsung saja berkasar Ranger Master juga Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak Boneka Ramsar, Umuawa, juga Pak Polo. Ini deg-degan karena satu game aja yang dibutuhkan untuk melaju ke babak selanjutnya dan satu game juga yang dibutuhkan untuk mereka bisa turun ke lower bracket. Nah, Liquid dalam draft maksimal dan cukup bisa kita bilang ini powernya mereka. Iya, dan last pick Amon. Apakah ini bisa menjadi jawaban? Semoga. Karena jangan lupa melawan Fredrin, banyaknya efek sisi bisa nangkep ke arah Amon. Tapi ya, lihat sih seperti apa untuk game 3. Oke, kita tahu Omoawa bersama dengan Amon. Omoawa juga mendukung tim Indonesia Onyx. Berarti tandanya kita semua akan melihat semoga Kyrie lancar dengan Amonnya. Nah, tadi kita udah lihat sih sebenarnya ya, ada referensinya untuk Amonnya Kyrie. Yes. Tapi jujur kalau ngomongin game 1 ya, itu bukan masalah Amon doang, tapi itu Lucky juga yang big play, Sans juga yang memang bisa mancing, bahkan Savero juga yang semua bekerja sama dengan baik. Dan sekarang kita akan lihat ya seperti apa nih kerja sama mereka ketika memang hero-nya ya sama-sama juga lah. Esmeralda tipikal kayak Cici juga kan, zoning. Dan yang gue suka adalah dimana Kibo ini akan menjadi sedikit distraction untuk seorang Sanji. Biar Sanjinya akan pilih mau Federal Strike atau dia mau Heavy Spin. Tinggal pilih. Kayaknya untuk ke damage ya pasti Fitter Strike dong. Tapi kalau misalkan lagi turtle, Heavy Spin bisa jadi opsi. Makanya tinggal pilih. Selama dia berarti memilih ke arah Heavy Spin, tandanya damage powernya mereka cuma mengandalkan ke arah support. Maka coba ditangkap dengan mengejar option dari Keyboy. Jangan sampai Keyboy terpancing dengan flicker yang dia miliki. Karena kondisi menuju ke arah Turtle sebentar lagi akan memiliki 2 teamfight yang cukup mahal. Dan untungnya, kalau dari segi laning ya, gue ngeliat dari segi laning aja, Luffy match-up selalu bagus dengan serang support. Iya, mungkin kayak satu-satunya tadi Hilda doang lah yang dia nggak menang lane. Cuma lihat untuk emblem one-one nih, banyak yang bingung kan untuk talent keduanya apa enaknya one-one. Ya pull yourself together lah. Biar apa? Biar inspire-nya lebih cepat. Talent pertama udah pasti attack speed, karena attack speed one-one juga jadi movement speed kan, lompat-lompat tapi top. Itu dia Sanford berhasil melakukan Brave Fighters. Zone coba dilakukan dari Kyrie. Sedikit terlambat. Lutfi telah memberikan informasi tapi nampaknya masih belum mampu untuk bisa melakukan steal terhadap Turtle. Yang pertama di tangan dari Altizi dengan Fredrin masih dalam catatan di atas kertas memang diunggulkan oleh sosok dari ini ya, sosok dari tank jungler ya. Iya, belum ada heavy spin dari Kiboy. Gue kira mau dijepit sama dia tadi udah di posisi jepit kan. Itu ngaruh banteng. Makanya, tapi belum ada level 4 soalnya dari Kiboy-nya. Lagi-lagi ya Kiboy, dia level 4 lama sekali kan. Dan dalam kondisi under kayak gini emang agak cukup sulit kan. Kaltizi kali ini benar-benar dia ngebuat Kyrie juga cukup ketakutan di jungle ya. Iya, ada Karena pressure banget. Pertama di poking nggak bisa, di commit nggak bisa, serba salah. Iya. Terlalu banyak soft skill yang keluar. Tapi relax dulu, santai dulu, karena ini masih early game. Lagi-lagi kita tahu early game Onyx seperti di game pertama kadang suka goyang, seperti di match sebelumnya kadang suka goyang. Tapi mid to late gamenya itu yang terbilang stabil. Apalagi ngelihat posisinya ada heavy spin nih yang bisa banget untuk menjadi momentum. Dipakai Kiboy juga. Tapi bener gak lepas ini Kyrie ada aja pasti yang ganggu. Iya, dari tadi tuh selalu visionnya jelas banget Kyrie. Di mana Kyrie di mana? Nah, terus juga ambil. Tapi Kakinya Kyrie tadi kayak nggak ada buff gitu. tapi kalau bisa kita lihat nggak ada. Oh, telat aja mungkin ya. Telat aja mungkin. Siapa yang Oke, tapi lihat itu ada Federal yang dikeluarkan menuju ke arah Sanji. Terima pasukan dari tim Onyx Indonesia. Kali ini di kakinya sih nggak ada ya. Coba lihat ke arah Fredrin habis ini. Karena Fredrin kan purple-nya nggak ada tuh. Terus dia apakah punya purple?
Gak ada juga. Gak ada juga, berarti masih misteri. Masih misteri di Masih mana misteri. Tarkov itu berada. Mungkin karena tadi camouflage mode, jadi dia ngambilnya ketika posisi camouflage, jadi buffnya nggak kelihatan. Oke, paling hilang. Ya, tapi tetap ada efeknya dong. Harusnya sih. Sementara sekarang gini, gold lane yang dibiarkan farming 1-1 versus Irrital. Gue ngerasa nanti di mid game harus duluan Irritalnya. Karena kalau lawannya udah join duluan, witness pointnya pecah, cross bomb tank itu dia. Gak ada gunanya. Iya, impactnya Irrital jadi hilang. Iya, betul. Makanya dia harus duluan. Tapi mau Talker aja pertama emang enak sih. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah di mana Sanji udah memberikan info Sans. Sanford bakal bisa langsung berefektor ke sana, dan itu dia. Langsung ada habis dengan Sapiro. Untuk menang terlakukan dia berhasil melakukan sport baru sekarang di Monik Indonesia. Mereka dua tim berbeda dan dua pertimbangan. Apa sport fanatik, tapi Luffy nggak akan bisa cukup lawan menang damage. Ada bagian engage sama sebut Jawa Barat Sanji. Trapping yang dilakukan, dia nggak langsung bergerak, tapi dia tunggu sampai ada satu orang lagi yang lewat dan dapat malah Savero. Itu dua. Targetnya Sans loh. Makanya. Targetnya Sans yang dapat Savero itu mau makan buah mangga jadi buah mangga. Makanya, tapi ini udah kita prediksi gak sih harusnya dari draft pick up yang bagus banget. Gue udah bilang nih kalau bagus Valentina yang diambil dan itu kelihatan banget bisa ngambil Heavy Spin, bisa ngambil Filter Strike, plus ada JP juga. Katakan Kibo yang ngebuka nih Heavy Spin, dia nempel ke arah counter kayak tadi. EOG itu bisa nge-follow, bisa nyelamatin. Dan apa kabar kalau misalkan diambil sama Sanji? Siapa yang mau nyelamatin? Gak ada, paling dia cuma bisa nge-damage. Dan mereka nggak purif kan? Iya. Itu yang jadi masalah serius. Oh, ini masalah yang sangat serius adalah ketika tadi Savero yang dapat sih itu serius banget. Kenapa? Ini akan membuat one-one dari OHEP ini punya power lebih. Lihat dia tinggal main farming, di zoning out JP-nya, nggak terlalu sakit juga, masih bisa kabur. Sanji lagi dan lagi. Dia ambil tuh heavy spin. Pasti heavy spin ya. Kecuali memang butuh damage aja. Dan wah lihat Sanji zoning out ke arah Sans. Ini kalau ngomongin butuh lawan setara, ini setara sih. Setara ini. Keduanya ya sangat-sangat kuat, sangat-sangat memang ikonik banget di mid lane-nya. Tapi Lutfi, Oh, langsung coba combo dengan Brand Fighter dengan sana Lutfi dia akan dimakan. Tidak bisa dipendung lagi kembali dia bisa diberikan, tapi Kairi udah semaksimal mungkin. Dia udah coba untuk menutup jalan, poking sedikit, tapi ya bisa dilakukan dengan kartis yang sekeras itu dan Sanford yang sesakit itu. karena mau nggak mau sih ngeliat dari itemnya Luffy juga tadi dia hybrid kan, dia nggak full defense. Tapi Kiboy Oke, berhasil mendapatkan double handspin. Di following up, tapi dilepas sedikit ke motor Rosso dari tidak bisa dibagi kembali ke dengan tangan. Apa terlakukan dia? Satu buah momentum yang tadi sudah diungguli oleh Indonesia, bahkan kembali mereka telan. Mereka kembali memakan kekalahan di teamfight yang cukup masif. Mereka membuat tim Liquid kali ini berada dalam kondisi yang sangat maksimum. OHEP, Free, dan juga lihat JP pun tak tumbang samsek. ya revitalize tadi dari JP. Mereka memang kena dua malah yang kena. Tapi follow damage-nya nggak cukup. Savero, Irrital itu butuh banget item. Sans pun ini ketinggalan item. Dan Onyx lagi-lagi mereka belum keluarin poin kill sama sekali. Ini kan Amon yang gue pikir bisa untuk eksekusi awal, bisa acak-acak awal jadi hilang. Wah, ini yang benar-benar diuntungkan sebenarnya OHEP nih dari segala semua sisi ya. OHEP deh tadi, ya udah gua farming emang bukan gua waktunya di early. Mid game, late game baru bersinar. Dan sekarang kondisinya OHEP gak diganggu. Lihat, dia bakal bisa datang kapanpun dia mau. Hasko udah jadi, udah semakin enak lagi. Dan masalahnya mereka juga nggak bisa nge-take down JP. Ini Talker satu-satunya item yang baru jadi untuk Savero. Dibandingkan 3 item untuk one-one. Pertama udah pasti kalah di sepatu kan, sama one-one. Yang kedua, iya ini beda satu item, berasa banget. Dan Amon yang kita tunggu-tunggu ya masih dalam mode farming. Bloodwing baru jadi. Toko boxnya kali ini dititip ke Luffy sebentar. Dibandingkan diambil sama Countess dan Kiboy dengan handspin-nya. JP gagal dimakan dan bermasuk dari tim Liquid. Akhirnya bisa dimakan satu bapak dengan close boxnya. This is Captain OHEP ready to take off. Berhasil mendapatkan double kill. Mencoba untuk mundur ke belakang dan Savero ready plus pull. Almost saja bisa menumbangkan OHEP tapi tidak berhasil mendapatkan satu tembakan lagi. Oh, Sanford menutup jalan ke Sanji. Gampang dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia Brave Fighters selalu sangat bisa selamat sama Kairi. Berhasil dihindari. Lihat double dash yang dipegang oleh Sanji. Tapi Sans, gila Sans tidak akan melepaskan pandangan kepada Sanji. Membalaskan dendam dari game 1 dan 2. Flicker Sans
menutup Sanji di sana. Itu dia, Sanji memang punya flicker tapi dia nggak mau komit. Dia akan biarkan dia tumbang sama Savero. Tertangkap. Nggak mungkin bisa dimakan karena masih banyak banget yang bisa menyelamatkan Savero. Masih ada Turret, masih ada Luffy, masih ada Keyboy. Jadi kalau misalnya komit karena Savero, kayaknya itu nggak bakal worth it untuk sosok Kaltizi. Oke, Esmeralda Luffy ya. Kita masih menunggu juga nih. Karena Kairi ini masih di mode farming. Masih belum kelihatan di eksekusi yang terlihat dari Kairi. Dan kehadiran Amon dengan 7 game ternyata ya. Dari histori MSC, berarti full MSC ya. Yes. Tapi 2 game dari situ Kairi 100% win rate nih. Wah. Berarti 5-nya tuh ada Hades juga kan? Iya, Hades. Ada TNG juga kalau nggak salah. Nah ini sekarang ini yang akan menentukan juga win rate untuk Kairi. Apakah pecah? Biasanya di MSC 100% pecah semua. Jadi kayaknya kalau 100% tuh kayak udah kayak kutukan ya. Bener, udah stop sampai situ aja. Itu ngelepasin itu semua bro. Ngelepasin kayak oh ini 100% itu 100% oke data-data. Apa itu data? Nggak ada. Di dalam langsung udah berubah semua. Berubah semua. Buyar langsung buyar MC sudah. Kayaknya ngebuyar banget 7.000 bro. Perbedaan goldnya ini berasa banget. Apalagi mereka dengan hero-heronya asuransi late game-nya ada gitu, ada one-one. Kecuali tadi misalkan dia gold lane-nya juga fighter gitu kan. Late game mungkin ada harapan, tapi kali ini one-one yang memang raja late game. Jadi duluan, respect banget, ini yang gue suka dari Ohep loh. Iya. Selalu serap dia. Tapi JP lihat di depan sana memancing di mana Keyboy berada. Luffy pun akan kena poking DS dan Sanji. Ini juga salah satu hero scaling loh, ini itu nggak boleh bener-bener dipandang sebelah mata loh damage dia. Iya memang, Valentina kan makanya gue bilang dia bisa jadi follow up damage. Tapi masih ada pasif di bagian bawah. Masih ada pasif, mereka tidak mau terlalu terburu-buru juga karena Sanji dengan heavy crossbow, dengan heavy spin-nya. Kayaknya dia akan lebih memilih Onyx Indonesia keluar dibandingkan dia akan defend di dalam base. Karena pertukarannya sama dia. Pertukarannya sama damage dari dia. Hati-hati ya, pokoknya selama masih ketahan kayak tadi, chance-nya ada kok. Onyx tadi juga ketinggalan 7.000 kan? Iya, betul. Tapi bisa ngebalikin, cuman sekarang lebih ekstrim aja kasusnya. Iya. Hampir 9.000. Dan lihat, Sanford udah mulai dari recall-nya. Oke, Sanford memancing recall di depan Sans. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk Sans membalikkan kembali kanan dan kanan dikeluarkan. Fokus ke belakang, lihat Sanford. Breakfast-nya tidak maksimal. Menangkap kalau Luffy, game tersebut jangan lupa Kaltizi. Nah itu bait aja sih. Jangan lupakan, recall di depan Sans ini bisa menjadi buah malakama untuk Sanford. Betul, cuman perbedaan gold nggak bisa bohong, Ji. Tadi juga, Iya. tadi juga nggak bisa bohong. Ini lebih ekstrim. Tapi Purify yang tiba-tiba ngebuat Luffy langsung hilang. Gak selamat, gak nafas bahkan tadi dari Lutfi. Cuma memang agak cepet banget tadi Lutfi yang ngebuka sendirian ya. Nggak ada cover. Iya, belakangnya nggak ada siapa-siapa dan sekarang memang nggak ada objektif juga sih dari tim Liquid. Mereka nggak bisa paksa untuk masuk dari mid lane. Mereka cuma bisa mundur dan clear semua pattern jungle-nya. Dan mungkin defense akan ada di luar. Ketika lotnya muncul, pasif dari Bastard juga udah nggak ada. Maka dari itu ini perfect timing juga nih untuk teman-teman dari tim Liquid. So ini di depan JP kayaknya nggak bisa dikomit deh. JP cuma ngebuka badan aja. Mereka nggak bisa komit ke JP. JP cuma ngebuka badan dan itu dia Sans. Gila Sans, mid laner kebanggaan Indonesia. Dan tidak kenal takutnya di depan sana. Menunjukkan mentality yang sangat berani. Iya, tapi tetap harus hati-hati loh. Ya apapun yang terjadi, mau recall-recallnya Sanford atau kesel kah, ke-trigger kah ngeliat Sanford. Jujur Sanfordnya unggul item jauh. Jadi mau diapain pun Sanford gak mudah untuk ditumbangin. Nah, ketika buang semuanya ke Sanford, apa kabar Ohep? Bebas. Ya udah. Apa kabar Sanji? Nah, itu dia dua kode itu di sana loh. Sebenarnya memang Sanford ini ya distraction aja. Cuma Tapi juga bisa nge-carry karena damage besar. itu dia ngekill ke Sans mungkin ke Savero itu bisa jadi. Sementara lihat sepertinya teman-teman dari Onyx memutuskan untuk melepaskan Lordnya. Oke. Mereka nggak coba untuk ngebuka visionnya sama sekali. Mereka sadar mereka nggak kuat dengan perbedaan gold yang sangat ekstrim. Defense lah adalah solusi. Oke, mau tidak mau kali ini lihat Savero di belakang sana harus menggunakan heavy crossbow untuk bisa mundur ke arah belakang. Pasukan tim Onyx Indonesia berhasil mau mundur. Bisa dibilang ini agak cukup sulit untuk Onyx Indonesia, tapi mereka harus bisa selesaikan quest Mission Impossible ini. Harus coba seenggaknya harus Ada the Mission best. Impossible. Iya. Chance-nya tetap akan ada walaupun kecil ya. Karena sekarang 10.000 loh. Perbedaan di menit 13. Ini perbedaan gol yang ekstrim banget. Jujur ini one-sided kalau memang nggak ketahan sama sekali. Yeah. Tapi let's see lah. Untuk minion 3 lane yang akan dicoba, mid nggak akan masuk duluan karena nggak clear, ditahan. Full semuanya buff, semua ready. Ohep dengan level 15-nya full item juga mungkin untuk Ohep. Dan apakah Onyx bisa menahan gempuran dari tim Liquid? Ini bukan pertama kalinya mereka dalam posisi yang sangat terpuruk.
Ini juga bukan pertama kalinya mereka harus melakukan defense dengan under kondisi yang mereka miliki. Tapi kayaknya yang dari bisa dengan Sanfo. Bahkan tidak ada dari berkurang motor gol yang mencoba untuk melindungi seorang Sanfo. Menukar pelanggan dari sebuah jawaban Savero. Tidak ada yang bisa berasa ditembak Savero. Clear minion kayaknya udah bisa menjadi satu pilihan yang paling baik. Mereka bisa dikeluarkan. Ada Sanfo dan kawan-kawan.